Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hamilal madaniyah wa zawwadahu bil ilmi wa husnil khuluqi li inma'il huquqil wajibatil insaniyah. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sebagai hambanya yang benar-benar dhaif, kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah memberikan dan menganugerahkan segala hal yang kita miliki. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas yang kita peruntukkan kala kita hidup di dunia ini, dan kita menyadari bahwa semua apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dalam arti yang sebenarnya, bersyukur dalam arti bahwa kita benar-benar mentasarrufkan, kita benar-benar menggunakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Al-Mun'im, Zat yang memberikan nikmat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarfun ni'mah ala ma aradallah bihal mun'im. Dan ketika itulah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk senantiasa diperintahkan bertakwa kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang ada. Kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah, maka kesehatan itu kita anugerah kesehatan itu kita manfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, Zat yang memberi nikmat. Kita diberikan berupa materi, maka kenikmatan yang berupa materi itu kita manfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat itu. Karena itu ketika kita melaksanakan ibadah, perintah Allah berupa salat. Karena itu kita melaksanakan perintah Allah berupa infak, zakat, dan sedekah. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbaik sama orang tua, sama tetangga, sama orang lain. Itu semua adalah bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu,
maka itu adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah karena kita bisa melaksanakan perintah Allah dan berkat anugerah kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa melaksanakannya. Dan itu semua mengarah pada sebuah tujuan bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai hambanya yang bertakwa. Bagaimanapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jika itu merupakan perintah Allah, baik wajib maupun sunnah, perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik wajib maupun atau sunnah, itu semata-mata menjadikan diri kita sebagai hambanya yang bertakwa. Menjadikan kita untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan masing-masing di antara kita adalah Allah yang menilainya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan penilaian terhadap apa yang telah kita lakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hak prerogatif untuk memberikan kita, untuk menilai kita, apakah ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa, ataukah justru sebaliknya. Selama kita melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan yang telah dicontohkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, fa insya Allah, Allah akan menerima dengan catatan keikhlasan dan keridhaan kita untuk mengabdi kepadanya sebagai hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan, dan Allah pula yang memberikan ujian serta cobaan. Siapapun di antara kita hidup di dunia ini tidak akan lepas dari ujian dan cobaan yang Allah berikan, dan semata-mata itu adalah melatih diri kita untuk memberikan kesabaran, semata-mata melatih diri kita agar kita bertambah sabar, semata-mata melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Karena ujian dan cobaan yang Allah berikan itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah terhadap kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Dan sungguh Allah telah memberikan ujian dengan sesuatu ujian sedikit rasa takut, walju dan kelaparan, wa naqsi minal amwal berkurangnya harta benda, dan demikian pula wal anfus berkurangnya nyawa, kehilangan keluarga dan kerabat di antara kita semuanya. Demikian pula buah-buahan yang biasanya luar biasa hasilnya, Allah memberikan ujian ternyata tidak berbuah, wasamarot. Semua ujian yang Allah berikan itu adalah Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang sabar, atau justru malah sebaliknya, orang yang menjadi ngersulo atau putus asa. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Siapakah itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya rajiun, kembali. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ketika kita hidup di dunia ini tidak lepas dari namanya ujian, cobaan, yang kemudian
kadang-kadang itu adalah sebuah musibah yang ditimpakan yang berkenaan dengan kalangan masyarakat. Ada ujian yang berupa kematian saudara dan kerabat kita, atau mungkin anak-anak kita. Ujian dan cobaan berkurangnya harta benda kita, yang asalnya Allah berikan kekayaan lalu Allah mengambilnya kemudian menjadi kefakiran. Dan demikian pula pun ketika orang-orang atau saudara-saudara kita yang bertani, yang pada suatu saat berbuahnya luar biasa banyak dan untungnya luar biasa, Allah memberikan ujian ternyata tidak berbuah dan tidak untung sama sekali. Kesemuanya hal itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika ujian itu datang maka kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Umat manusia di dunia yang mana yang ternyata menjadi orang yang sabar, atau justru malah sebaliknya. Ketika pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir, ujian dan cobaan yang silih berganti dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah pun demikian. Mereka merasakan bagaimana kemudian ditimpa oleh musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan anugerah dan keberkahan, wa rahmah dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketika ujian dan cobaan melanda kepada umat manusia, bahkan termasuk kita ini, maka tentu ada beberapa hal. Yang pertama, Allah menguji kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar. Lalu yang kedua, Allah memberikan ujian kepada kita ini agar kita ini selalu mengingat Allah. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Agar kita senantiasa setiap saat menjadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sekuat apapun manusia di dunia ini, tanpa mengalahkan atau tidak akan mampu mengalahkan Allah dan yang memiliki kita. Setiap orang yang mempunyai kekuasaan sekuat apapun, seluas apapun kekuasaannya di dunia, Allah tentu Maha Kuasa dan satu saat akan mengambil kekuasaan itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan itu, dan itu amanah. Maka Allah akan meninggikan siapa pemimpin-pemimpin yang dikehendakinya, dan tentu wa tudhillu man tasha, dan Allah pun akan merendahkan para pemimpin-pemimpin yang dikehendakinya. Tentu dalam kapasitas kalau dia memimpin menjadi orang yang baik, bersifat adil terhadap rakyatnya, Allah akan meninggikan wa tu'izzu man tasha. Dan ketika kecongkakan para pemimpin, ketika pemimpin itu dihasilkan dari yang namanya riswah, yang namanya suap, pemimpin yang dihasilkan dari hal-hal yang demikian itu, maka Allah wa tudhillu man tasha, Allah akan merendahkan pemimpin itu. Itu artinya tidak amanah. Maka setidaknya semua itu adalah kita berpikir menjadi ujian bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita akan mencari jalan keluar bagaimana kemudian kita ini menjadi orang yang bersabar menghadapi ujian itu. Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Kesabaran dan salat itu menjadi bagian alternatif persoalan, pemecahan persoalan yang ada. Itu artinya kita mengingat bahwa semua yang Allah berikan, ujian yang Allah timpahkan kepada umat manusia adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon agar itu segera dilepaskan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah pun Allah juga sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, dan termasuk kita semuanya, tentu jangan putus asa, tentu jangan kita kemudian marah, jangan kita kemudian itu memaki-maki diri kita sendiri karena ujian dan cobaan. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Jangan ada penyesalan terhadap diri kita, karena Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dengan sabar dan salat, yang kedua dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan di dalam hadis Nabi pun demikian dijelaskan, ketika Allah memberikan ujian, itu artinya Allah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya jika kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Inilah yang kemudian kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang kemudian kemarin kena erupsi dari bencana erupsi Gunung Semeru, kita pun turut prihatin dan tentu mendoakan agar saudara-saudara kita yang kena musibah, agar saudara-saudara kita yang ditimpa musibah oleh Allah kemudian semoga berakhir dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga turut ikut partisipasi membantu bagaimana meringankan beban mereka. Itu semua adalah kewajiban dari kita semuanya menjadi hamba Allah yang bersama-sama muslim. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, ketika kita menjadi orang-orang yang bersabar akan bersama Allah, karena insya Allah dengan kesabaran itu akan menjadikan diri kita sebagai hambanya yang bertakwa. Dan inilah inti daripada bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat, ada khutbah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan di ayat yang lain itu kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, akan menjadikan diri kita orang yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga dengan ini kita semua menyadari sebagai hambanya, dan kita tentunya dalam hidup ini harus bersabar. Insya Allah dengan memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat, semua persoalan dan masalah dalam kehidupan kita akan dibantu oleh Allah, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih.
wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wardallahu man ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirid dzunub wal khati'at. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma tawil umurana wa qawi ajsadana wa sahil lisanana wa sabbit imanana wa hasin a'malana wa zayyin akhlaqana. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa jami' talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil birri wa tuqa wa ahli salah wa ahli tilawatil Qur'an wa li birrul walidain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wallahi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.